Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Bipop dengan kendala sesuai keluhan dari pemiliknya. Saat motor ini dipakai, tiba-tiba langsung brebet dan tiba-tiba langsung mati. Dan kemudian dihidupkan kembali, motor hidup kembali normal. Dan setelah beberapa hari dipakai oleh pemiliknya, kemudian diservis di dealer resminya atau di bagian dari dealer Honda. Dan kemudian saya belum tahu apa penyebab divonis oleh dealer Honda, dan kemudian masuk ke bengkel saya dengan keluhan yang sama. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya, dan coba kita hidupkan dan kita dengarkan apa penyebab motor ini. Ketika motor ini saat dipakai langsung tiba-tiba terkadang mati dan terkadang juga normal. Kita pastikan di lampu indikatornya. Ketika teman-teman mengalami motornya brebet seperti itu, pastikan kita fokus di lampu indikatornya. Ketika lampu indikator kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on seperti ini, kita pelajari kode kerusakan yang di lampu indikatornya. Kita tunggu beberapa menit. Lampu indikator tidak menunjukkan kode kerusakan, dan kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya terlebih dahulu, dan akan kita cek di bagian kondisi di bagian dari TPS-nya. Ketika saya pastikan ketika kita pengecekan di bagian dari full pumpnya, tekanan full pumpnya ini berada di 42 PSI. Biasa permasalahan itu ketika dihidupkan normal dan kemudian saat jalan tiba-tiba motor itu langsung mati. Biasa permasalahan itu di bagian dari pompa injeksi atau di bagian dari saringan full pumpnya. Sebelum kita pengecekan di bagian saringan full pumpnya, dan kemudian coba kita hidupkan terlebih dahulu. Seperti ini, motor ini hidup dengan normal, tapi dengan kendala pemiliknya saat dipakai tiba-tiba langsung mati atau brebet. Kita lepas tuas gas. Motor ini langsamnya juga tidak stabil. Untuk memastikan dengan sesuai keluhan dari pemiliknya, kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, apabila mempunyai motor yang sama seperti ini, harus rutin di bagian dari filter udara dan di filter di bagian saringan full pumpnya itu harus diganti dan servis rutin dealer resmi atau bengkel-bengkel yang terdekat. Agar ketika tidak mengganti di bagian dari tekanan full pumpnya ini, di bagian saringan full pumpnya, akan mengakibatkan di bagian injektor pun yang tersumbat oleh kotoran yang di bagian saringan full pumpnya ini ketika saringan full pumpnya yang kotor. Tapi ketika di bagian filter udara yang kotor, mengakibatkan di bagian throttle body itu yang tersumbat oleh kotoran. Dan saya ulangi, ketika teman-teman mempunyai motor yang sama seperti ini, di bagian dari full pump ini mempunyai saringan, saya anjurkan per 3 bulan atau sesuai jarak yang ditempuh oleh motor itu, di bagian dari saringan full pumpnya ini harus diganti. Dan di bagian dari filter udara pun harus diganti, akan mengakibatkan performa motor bisa ketika dibuka tuas gas agar bisa merespon dengan baik. Coba kita buka di bagian dari tekanan full pumpnya. Kita fokus di bagian dari tekanan full pumpnya terlebih dahulu. Tekanan full pump ini berada di 42 PSI. Ketika saya mengukur di bagian dari tekanan full pump yang normalnya. Jadi ketika teman-teman mau mengukur seperti ini, pastikan aki dalam kondisi 12 volt. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on.
Kita fokus. Kita fokus. Kunci kontak on. Tapi di bagian dari tekanan full pumpnya ini belum mencapai di bagian 20 PSI. Dan kemudian coba kita hidupkan kembali dan kita lihat ketika motor ini di posisi dalam keadaan motor dihidupkan. Jadi seperti ini. Tekanannya hanya mencapai 20 PSI di posisi mesin dalam keadaan motor dalam keadaan hidup. Dan sekali lagi kita hidupkan. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan, mohon dilempar ke kolom komentar. Jika ada saran, mohon dilempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Dan video ini akan kita spill kepada pemiliknya agar ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita tidak terjadi kesalahpahaman ketika apa yang kita vonis soal kerusakan dari motor konsumen kita. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita ganti di bagian rotaknya. Jadi jika di bagian dari saringan full pumpnya ini yang jadi permasalahan juga, saringan full pump juga akan kita ganti dan di bagian dari rotak pun akan kita ganti. Jadi seperti ini akan kita ganti di bagian dari saringan full pumpnya dan akan kita konfirmasikan juga kepada pemiliknya. Sudah saya video. Ambil di bon. Bon. Ambil di bawah. Mas. Berapa, Mas? 25 kan? Iya. Apa? Berapa ditarik? Yuk, tahan dibuat, ditarik. Saya injeksi sekeras Pak. Ini saya kasih pulang. Pokoknya semua bersih semua. Benar. Iya. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, pastikan di bagian dari tekanan full pumpnya itu harus dicek terlebih dahulu. Jangan memvonis langsung ketika langsung mengganti di bagian dari rotaknya ini. Pastikan tekanan normalnya itu berada di 42 PSI. Ketika tekanannya masih berada di 38 PSI, motor itu masih dalam keadaan normal. Tapi seperti tadi, ketika kita mengukur di bagian dari tekanan full pumpnya itu hanya berada di 42 PSI. Dipastikan di bagian langsamnya itu susah langsam dan susah hidup juga. Dan terdapat juga di bagian dari popok atau saringan full pumpnya ini yang sangat keras seperti ini, mengakibatkan pengisapan bensin itu yang masuk ke di bagian dari rotaknya ini, dan di bagian menuju ke injektor itu yang tidak stabil. Perbedaan antara baru dengan yang lama,
sedangkan yang lama ini sangat keras. Biasa permasalahan juga di bagian dari saringan full pumpnya ini, ketika dipakai saat jalan tiba-tiba langsung mati, biasa diakibatkan di bagian dari saringan full pumpnya ini. Tapi setelah kita cek tadi, di bagian dari tekanan full pumpnya juga di bagian dari tekanan full pumpnya mencapai di 10 PSI, tidak mencapai 20. Tapi ketika kita hidupkan tadi, tekanan hanya mencapai di 20 PSI. Jadi setelah kita pemasangan di bagian dari rotak dan di bagian saringan full pumpnya, ini akan kita simpan dan akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Dan untuk mempercepat waktu, akan kita pasang terlebih dahulu dan akan kita ukur di bagian dari tekanan full pumpnya tadi seperti yang saya jelaskan. Tekanan full pumpnya berada di 42 PSI. Tadi setelah kita pengecekan, tekanannya hanya berada di 20 atau 10 PSI. Dan kemudian kita akan ukur kembali di bagian dari tekanan full pumpnya. Kita fokus. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Seperti ini saya jelaskan tadi, tekanannya ini berada di 42 PSI. Dan kemudian coba kita hidupkan dan kita dengarkan apakah motor ini setelah kita mengganti di bagian dari tekanan full pumpnya dan di bagian dari saringan full pumpnya ini, motor langsung dalam keadaan normal. Langsam dari saringan ini. Mau kopi? Tidak. Seperti ini, tekanan sudah berada di normal 42 PSI. Jadi motor ini langsung hidup dengan normal. Dan semua akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Di bagian dari engkolnya juga terasa keras dan di bagian akinya juga suak. Semua akan kita konfirmasikan. Semua soal permasalahan motor ini susah hidup, kita selesaikan dengan sempurna setelah kita mengganti di bagian dari rotak dan di bagian dari saringan full pumpnya. Mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar dari video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor Beat Pop yang ketika saat dipakai tiba-tiba langsung mati. Permasalahannya di bagian dari tekanan full pumpnya tekanannya menurun dan di bagian dari saringan full pump yang sudah keras. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.